Bang Iwan nih kan lagi viral nih di Sumatera Barat nih. Siap. Karena Bang Iwan gadein mobil. Oh enggak. Dapat 3 besar aja udah gitu. Nggak taunya dapat medali emas. Dulu gadein mobil kenapa nggak gadein ke saya? Soalnya saya kehilangan mobil kemarin. Mungkin PON ke depan masih bisa nih kayaknya ikut sekali lagi nih. Ya. Tapi jangan pindah provinsi ya. Enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana ambosadonyo. Kita bertemu dalam Minang Podcast episode perdana. Setiap kita adalah tokoh, setiap cerita menjadi contoh. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget untuk episode pertama ini. Spesial pakai telur, karena yang bersangkutan emang hobinya makan telur. Sehari tuh bisa makan telur puluhan, bahkan ratusan. Beliau terkenal karena badannya yang aduhai. Bukan cewek, ini cowok. Muswar Irawan atau yang kita kenal sebagai Iwan Samurai. Wah, kalau udah ngomong Iwan Samurai, saya yakin Dun sana ambosadonyo kenal siapa beliau atau tahu siapa beliau. Beliau merupakan atlet binaraga yang berasal dari Sawah Lunto, Sumatera Barat. Dikenal sebagai prestasinya di berbagai ajang binaraga, baik Indonesia, nasional maupun internasional. Bahkan baru-baru ini beliau mencetak hat-trick 3 kali berturut-turut mendapat medali emas binaraga kelas 75 kg di 3 PON terakhir termasuk di PON Papua kemarin. Nah, hari ini kita akan ngobrol Bang Iwan Samurai. Assalamualaikum Bang Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Iwan hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Pak. Kabar Pak. Wait, tar dulu. Jangan panggil saya Pak. Terus Pak Panggil Uda. Uda Audi. Oke? Oke. Oke. Tetap. Bang Iwan. Bang Iwan ini kan lagi viral nih di Sumatera Barat nih. Siap. Karena Bang Iwan gadein mobil. Oh enggak. Karena Bang Iwan baru saja meraih medali emas PON ke-20 di tanah Papua. Bisa nggak sih ceritain sedikit dulu ke kita gimana sih awalnya Bang Iwan itu menggeluti binaraga atau punya hobi binaraga tuh awalnya tuh gimana dan dari tahun berapa gitu? Siap. Terima kasih telah diundang pada acara podcast ini. Udah Audi. Waduh, jadi grogi saya nih panggil. Jadi gini, mungkin saya sedikit cerita. Pada awal saya pertama kenal dunia binaraga ini tahun 2002. Jadi waktu itu saya stay-nya di Jakarta. Jadi udah lebih kurang 19 tahun. Ya. Oke. Nah, jadi saya itu baru pulang dari Jepang. Terus sembari menunggu panggilan lagi ke Jepang, iseng saya latihan fitness di Klar Aderai di Atrium. Jadi dulu badannya belum segini nih? Belum. Masih kecil. ya? Tapi rambutnya tetap panjang, masih itu panjang. karena rambut itu ya dipanggil samurai apa karena pulang dari Jepang atau gimana? Bisa jadi mungkin, Pak. Oh, Udah. Salah lagi. Kartu kuning. Siap. Terus sembari menunggu saya latihan di Klar Aderai. Waktu itu saya sempat pengen lebih dalam mengetahui tentang dunia binaraga ini. Saya menyewa personal trainer. Berjalan 1 bulan. Terus saya pelajari tentang suplementasinya juga. Saya latihan terus. Saya lihat kok badan saya itu berubah gitu. Itu latihannya tiap hari? Iya, tiap hari. Tiap hari. Terus saya lihat badan ini kok kelihatan berubah. Terus selama 1 bulan saya berjalan latihan, terus saya pulang kampung ke Baso. Kampung saya kan di Baso, Bukit Tinggi. Oh, Baso. Terus saya liburan ke Padang, menginap di Hotel Pangeran 1 minggu waktu itu. Lalu saya cari tempat gym latihan yang dekat di Hotel Eden itu. 1 minggu latihan, saya latihan terus kok otot saya berubah gitu kan, lama-lama mesnya naik. Sembari saya juga kuliah waktu itu. Akhirnya saya fokusin banget
di dunia binaraga ini dengan ikut bertanding di event-event mulanya di daerah di Sumatera Barat. Udah setelah berapa tahun berlatih mulai ikut bertanding binaraga? 1 tahun udah. 1 tahun berlatih mulai, cepet juga berarti Ya, ya. 2003. Itu enggak salah waktu itu eventnya di Semen Padang. Saya udah nge-gym 3 tahun nggak berubah-ubah badan saya. Berarti nggak fokus. Benar. Jadi habis bertanding, saya waktu itu main di kelas 65 nggak dapat medali, nggak dapat peringkat. Tapi tetap saya konsisten dengan apa yang setelah saya pelajari saya dapat waktu di Jakarta. Terus hari beranjak hari, bulan, tahun, ada event di nasional, kalau nggak salah itu Pesta Raga. Saya mulai ikut semuanya dana pribadi aja, karena saya sadar diri kan, kita belum apa-apa minta bantuan dari sana-sini itu nggak mungkin. Saya selalu bertanding, saya lihatkan prestasi, alhamdulillah. Waktu itu ditanya sama peserta dari daerah lain, Mas, dari mana? Dibilang, dari Sumatera Barat. Oh, jarang-jarang ya ada atlet dari Sumatera Barat bisa ikut bertanding binaraga, dia bilang itu. Jadi saya itu termotivasi karena belum ada dari Sumatera Barat yang bisa menaikkan nama Sumatera Barat di cabang binaraga ini. Waktu itu peringkat saya masih dalam 5 besar. Okay. Bertanding dan bertanding terus. Dan waktu PON 2009 yang di Kaltim, sebelumnya kan Waktu udah ikut ya? PON 2009 ya, ikut ya? udah ikut. Saya coba main di 2008 ya? 2008 ya. Waktu itu seleksi praponnya di Balai Sarbini. Alhamdulillah saya masuk 5 besar, ikut di PON Kalimantan Timur, tapi saya tetap nggak dapat peringkat. Belum dapat peringkat ya. Belum dapat ya. Terus waktu berlalu sampai 4 tahun, ikut yang di Riau. 2012. Ya. Nah, pada saat di Riau itu, mungkin saya sedikit cerita, yang namanya kita atlet baru, saya kan pengen di-expose di media gitu loh. Pengen juga sih terpampang, ada foto di koran, ya di majalah gitu kan, buletin di Sumatera Barat. Kebetulan ada teman wartawan, saya minta tolong expose gitu. Beliau keberatan, mungkin karena baru. Ya udahlah, saya sadar diri, ibarat antimun bungkuk ya kata orang Padang. Masuk karung lai tapi nggak masuk hitungan gitu loh Pak. Okay. Jadi itu memotivasi saya. Nggak tahu, mungkin samurai ini terlalu tajam kali ya. Pengennya dapat 3 besar aja udah gitu. Nggak taunya dapat medali emas. Itu pertama kali dapat medali emas di PON 2012 Riau. Ya. Nah, dan mulai dari sanalah saya udah bergabung dengan waktu itu PAPSI namanya. Event selanjutnya saya ikuti terus. Okay. Dan sampai ada kejuaraan internasional, saya juga ikut bertanding. Alhamdulillah masuk kategori semuanya, Pak. SEA Games pernah ikut SEA Games? SEA Games belum pernah. SEA Games belum pernah ya? Jadi PON. Ya. Tadi kan Bang Iwan udah cerita tuh, mulai dari mulai binaraga 19 tahun yang lalu lebih kurang, terus mulai ikut lomba, akhirnya prestasi terus meningkat. Gitu. Tapi pernah nggak sih ngerasa waktu belum bisa berprestasi nih, ngerasa kayaknya emang nggak pas nih saya di binaraga nih, udahlah saya nggak usah ngelanjutin lagi. Kan waktu itu nyoba beberapa lomba tadi tuh, cuman belum dapat nih, belum dapat peringkat gitu. Pernah nggak ngerasa akhirnya udah deh, cukup deh? Nggak pernah, udah. Karena gini, saya karena udah hobi ya melihat kemajuan otot saya terlalu cepat. Jadi karena sudah hobi, ya saya pedalamin aja lagi. Terus ya, terus-terusan ya. Oke, Bang Iwan, selain sebagai atlet binaraga, tadi kan Bang Iwan sempat nyinggung tuh. Saya lomba pakai duit sendiri dulu lah, dana sendiri. Emang hari-hari Bang Iwan kerjanya apa? Selain ngangkat-ngangkat beban gitu, kerja apa lagi tuh? Jadi mungkin ini karena hobi, saya jadi personal trainer. Jadi mengajar privat gitu. Jadi hobi juga bisa menghasilkan duit ya? Benar. Jadi Bang Iwan ini personal trainer? Benar. Saya dengar-dengar juga katanya lagi buka gym ya? Ya, alhamdulillah saya udah buka gym sendiri.
Walaupun itu masih ngutang ya Pak ya, dipinjamin teman importir gitu. Nah, Tapi udah ada nih ya. udah ada, alhamdulillah. ada. Ya. Tadi Bang Iwan pernah singgung tadi ya barusan. Oh, ini pakai duit-duit sendiri gitu. Kemarin kan sempat viral tuh. Iya. Sempat viral tuh. Baca di media-media online. Di balik hat-trick emas atlet binaraga Sumbar Iwan Samurai di PON ada utang, kata gitu. Yang melilit katanya. Nah, yang melilit, pakai Iya. melilit lagi. Itu gimana sih ceritanya? Tadi utangnya katanya buat gym bukan buat PON, itu gimana tuh coba? Nah, jadi gini Pak, mungkin saya ceritain sekali lagi. Memang ya di tahun 2021 ini mungkin kan karena pandemi ya Pak ya, ya Bang ya. Aduh, sorry. Udah ya. Iya. Ya udah nggak apa-apa saya ituin. Udah nggak Terus ya karena pandemi, saya ini kan kerjanya kan makan tidur latihan sembari di sela-sela kesibukan jadi personal trainer. Saya banyak kontrak brand ambassador suplemen, Oke. terus ada alat fitness, terus ada apparel juga. Jadi karena pandemi perusahaan banyak yang gulung tikar, jadi akhirnya Berimbas. terimbas. Ditambah lagi yang saya juga dikontrak jadi dikontrak khusus di Spora Sawah Lunto. Saya menerima waktu itu 4 juta per bulan. Dan itu yang saya terima tiap bulannya. Kebutuhan itu sebenarnya untuk rumah tangga aja, nggak mencukupi buat saya. Terus sempat kemarin itu saya pengen mundur, tidak mau ikut bertanding dalam PON Papua ini. Terus saya kebingungan, kalau saya harus seperti ini terus, mungkin habis dah prestasi saya. Nama saya juga habis, semuanya orang nggak tahu. Lalu saya bangkit, teman importer ini dulunya pernah menawarkan membuka gym. Terus saya telepon balik, Pak, saya mau membuka gym tapi dengan catatan pinjamkan saya dulu alat-alatnya, nanti setelah menerima bonus saya bayar berapa keluar. Terus bertepatan dengan itu kan waktunya mepet hanya 2 bulan kalau nggak salah. Ada suplemen baru buka di Indonesia, The Legion Nutrition namanya. Bang Iwan ininya ya, apa brand ambassador? Brand ambassadornya, iya, saya pernah Alhamdulillah, saya dikontrak menerima 10 juta sebulan. Itu sangat luar biasa karena suplemennya sendiri belum launching. Saya berterima kasih banget gitu. Jadi untuk mengansur alat fitness itu ya dengan dari uang gajian dari brand ambassador. Ini fitnessnya udah buka belum tempatnya? Udah, tapi belum launching. Belum launching. Ya. Kapan launchingnya? Kayaknya tunggu beres semua loh, udah. Tunggu beres. Kita diundang nggak nanti nih? Pasti, saya berharap nanti udah Audi yang grand openingnya nanti diundang gitu. Biar sekalian saya dipitiin sama Iwan Samurai. Oh, jadi ceritanya begitu sebenarnya. Kadang-kadang soalnya kita baca kesannya, waduh, Bang Iwan nih mau pergi ke PON, akhirnya utang, terus sampai terlilit hutang. Ya. Gitu. Kadang-kadang memang pemberitaan suka agak nggak berimbang. Tapi dengan penjelasan Bang Iwan Samurai tadi, kita jadi lebih paham sebenarnya maksud utangnya itu apa. Beritanya terlalu blunder gitu. Ya biasa begitu, nggak apa-apa. Bang Iwan, ini ada gambar nih Iwan Samurai nih, in action. Ini masih ingat nggak nih foto ini pas kapan nih kira-kira nih? Ini kalau nggak salah tahun 2018 nih, Mister Indonesia. 2018, 3 tahun lalu ya. Di mana nih? Di Balai Sarbini. Di Jakarta ya. Ini lomba? Ya, lomba. Dapat medali juga? Dapat medali. Wah, luar biasa. Medali emas juga? Medali emas. Waduh. Jadi PBFI itu selalu ngadain tiap tahunnya namanya Mister Indonesia. Mister Indonesia. Ya. Ada kelas-kelasnya juga ya? Ada kelas-kelasnya juga. Oh, oke. Jadi udah berapa medali tuh Bang Iwan dapat? Medali emasnya di luar PON. Kayaknya saya nggak bisa ngitung. Kalau dihitung dari Mister Indonesia, mungkin saya sampai sekarang Mister Indonesia gitu di kelasnya. Paling banyak ya? Ya, Paling karena banyak sering ikut bertanding. Jadi Dunsana Ambosadonyo, ini saya dapat pengalaman keren banget menurut saya ya di PON 20 lalu dengan Bang Iwan ini.
karena kebetulan waktu itu saya hadir di pembukaan, saya sempat mengalungkan medali emas hat-tricknya Iwan Samurai di Jayapura. Dan itu merupakan kebanggaan sekali buat saya mengalungkan. Karena ada ceritanya tuh Bang Iwan. Ya. Coba ceritain deh, kenapa saya bisa ngalungin medali emas ke Iwan Samurai hari itu? Ya, jadi gini, saya udah mendengar kabar juga, udah Audi katanya kan mau datang di venue saya gitu kan. Jadi ya suatu kehormatan lah bagi saya gitu kan, para pejabat datang gitu. Saya sampai ngomong sama Presiden PBFI-nya, saya minta nanti yang mengalungkan medali Pak Wagub, karena beliau datang melihat saya. Terus waktu itu udah hampir setengah jam, belum juga datang, udah pada gelisah nih, mana nih Pak Wagubnya. Saya sampai ditanyain gitu kan, tunggu aja, saya nggak mau siapapun yang mau ngenalin, pokoknya Pak Wagub gitu. Ya alhamdulillah di sana menunggu akhirnya muncul juga, saya merasa terharu gitu. Oh, iya. Saya lebih terharu tuh Bang Iwan. Ceritanya tuh saya waktu itu nonton sesama atlet kita taekwondo Delva. Dia masuk final. Jadi saya bilang sama tim KONI, kita nonton Delva dulu sambil pantau di tempat binaraga. Saya sempat WhatsApp Diding. Salah satu atlet kita, Bang Diding, saya WhatsApp. Iya Bang, mau mulai tanding. Oke, saya tunggu Delva. Alhamdulillah Delva dapat emas. Oke, ketua taekwondo waktu itu Indonesia ada di situ, dibilang, Pak Wagub gitu ya, Bapak nanti mengalungkan untuk Sumatera Barat. Baik, saya tunggu gitu. Saya tunggu kan, wah lama ternyata karena di ujung semua diserahinnya. Saya terus tuh, tolong pantau sana, tolong pantau sana. Terus terakhir dikasih kabar, Iwan Samurai dapat emas Pak gitu kan. Oh, kapan penyerahannya? Bentar lagi Pak. Itu kita ngebut tuh dari kota Jayapura, karena Bang Iwan tandingnya udah ke daerah kabupaten tuh perbatasan situ, ngebut gitu. Wah, turun mobil langsung lari. Nah saat itu Bang Iwan udah di atas panggung sama tiga finalis lainnya yang meraih medali perak dan perunggu, udah di atas panggung. Jadi benar-benar nunggu kita. Jadi itu momen buat saya waktu itu, momen yang betul-betul touching ya. Buat saya touching banget, karena abis ngalungin medali emas Delva taekwondo, ngalungin lagi Bang Iwan Samurai yang sehari sebelumnya kita ketemu. Ya, kita ketemu, Bang Iwan lagi angkat-angkat beban, optimis dia pokoknya, kayaknya dapat emas nih. Jadi waktu saya ngeliat Bang Iwan hari itu pas lagi latihan tuh terakhir hari H-1 sebelum lomba, saya udah mikir besok nih saya ngalungin medalinya gitu. Tapi alhamdulillah kesampaian, karena Bang Iwan ancam juri, ya siapa yang berani. Bang, di antara prestasi Abang yang luar biasa ini kan pasti ada support dari keluarga nih. Benar. Keluarga, kayak gimana sih Bang support dari keluarga Abang terhadap profesi yang Abang geluti ini? Mereka sangat mensupport karena ini hobi saya gitu. Cuma kemarin itu sempat ragu-ragu karena udah belasan tahun ya udah ya. Ya sempat kemarin kan ada viral saya jual mobil gitu. Ya sebenarnya gini, orang awam kan karena nggak tahu kalau kami di dunia binaraga itu udah biasa karena kebutuhan kami itu besar gitu. Iya, makan telur aja sehari berapa butir? Iya, 20. Kasihan tuh ayamnya. Jadi ya mungkin ya untuk event sekali ini momen yang nggak bisa saya lupakan. Ini paling berat nih ya? Paling berat, dan masalah finansial juga karena pandemi gitu kan. Saya selama ini tahunya kan makan tidur latihan. BA banyak, tiap bulan ada ngasih bantuan gitu kan. Ini semuanya habis. Terus sponsor berkurang. Ya, sponsor berkurang. Terus belum lagi yang dari Sawah Lunto, saya nggak diperpanjang, diputusin kontrak. Dan saya tidak tidak menyalahkan mereka atau gimana. Mungkin ini kebijakan mereka gitu kan. Nah, ya, saya terima. Tapi saya tetap berusaha dengan waktu yang begitu singkat, 2 bulan, saya betul-betul disiplin, fokus. Pagi jam 8 mulai latihan sampai jam 11, lanjut saya berjemur, terus makan diet, habis itu istirahat, lalu malamnya latihan lagi, terus saya sauna. Itu saya lakukan selama 2 bulan, penuh full. Jadi di dalam pikiran saya hanya latihan, makan, tidur, karena mempertahankan ini kan
sulit. Sulit. Iya udah, daripada kita meraih prestasi kan. Sulit bener. Nah, Jadi Bang Iwan, kalau sekarang kan tadi Bang Iwan sempat cerita nih, sekarang udah gym udah mau ada nih ya. dengan nama besar Iwan Samurai di Sumatera Barat ya. Apalagi sekarang terkenal lah, Bang Iwan terkenal lah. Punya gym, kalau secara marketing ya menurut saya ya, ini sebenarnya gampang banget ngejualnya. Nah, Dengan udah punya nama besar ya, Iwan punya Samurai. branding, ya. Punya branding, terus juga Bang Iwan juga sekarang dibundling sama salah satu produk suplemen kesehatan untuk juga apa yang terkait dengan apa gym gitu. Saya rasa sih akan mudah ya, soalnya memang kemarin semua terhantam ya, gym tutup. Iya. Terus ya karena gym tutup otomatis suplemen juga jarang orang beli. benar. Pasti semuanya turun. Kita juga ngerasain sama-sama. Tapi apa namanya, saya lihat dengan Bang Iwan kayaknya mulai switching nih. Wah, mau bisnis nih. Ya. Walaupun tadi bilang utang dan sebagainya. Dulu gadein mobil kenapa nggak gadein ke saya? Soalnya saya kehilangan mobil kemarin. Kalau kemarin gadein ke saya udah balik lagi sekarang tuh mobilnya. Iya. Gak kepikiran udah. Ya, iya. Bang Iwan tega bener, saya naik Avanza kemarin. Jadi rencana ke depannya gimana nih Bang Iwan nih? Rencana ke depan di hidup Bang Iwan dan juga rencana ke depan. Dulu kan tadi Bang Iwan bilang, oh bagus ya ada atlet Sumatera Barat gitu. Biasanya nggak ada. Nah setelah Iwan Samurai ini ada lagi nggak nih kira-kira atlet-atlet Sumatera Barat ke depannya? Dan juga rencana Bang Iwan ke depannya, mungkin PON ke depan masih bisa nih kayaknya ikut sekali lagi nih. Ya. Tapi jangan pindah provinsi ya. Enggak ya. Beritanya blunder. Blunder. Itu ngaco, itu ngaco. Tapi mungkin saya lurusin aja Ayo, masalah boleh, itu boleh, ya. boleh, udah ya. boleh. Jadi gini, waktu PON Jawa Barat, sebenarnya itu saya memang udah ditelepon sama Pemprov Jawa Timur. Kan saya kan dapat medali emas juga. Mas Iwan, mau nggak bergabung dengan Jawa Timur untuk PON berikutnya? Ini jujur banget, saya bilang. Saya kasih uang transfer 300 juta, dia bilang. Nego. Habis itu gaji per bulan 15 juta, nego. Kami sediain rumah dan mobil, dia bilang. Jadi latihan aja katanya. Terus saya coba konsultasi sama orang PB, Pak Alamsah waktu itu namanya. Kalau memang menjanjikan kenapa tidak? Tapi coba koordinasi dulu sama pengurus KONI Sumatera Barat yang waktu itu dijabat sama Pak Saiful. Terus saya temui beliau, saya utarakan apa yang saya bilang. Dianya agak gimana gitu, ragu. Dan beliau akhirnya besoknya ngajak saya ketemu. Terus beliau kan udah tahu kebutuhan saya kan besar gitu, udah mulai dari suplemen juga kan. Terus dia bilang ya udah nggak usah pindah. Dia kasih saya uang waktu itu kalau nggak salah 50 atau 60 juta gitu. Terus uang suplemen dikasih 5 juta per bulan. Dan itu juga berlangsung nggak begitu lama, berapa bulan, karena mungkin ada cabang olahraga lain atau orang diasporanya yang kurang senang atau gimana. Ya saya harus terima aja gitu. Ya udahlah. Hujan ameh di rantau orang, hujan batu di kampung awak, biarlah. Saya terima walaupun indah panu kate bila panu ke bawah kan gitu udah. Saya legowo aja tuh. Karena itu yang bikin saya motivasi untuk mengharumkan nama Sumatera Barat. Itu yang pertama itu. Belum ada atlet Sumatera Barat yang bisa lolos PON, baru saya. Belum ada atlet Sumatera Barat yang bisa mendulang medali emas dan hat-trick lagi, baru saya. Itu suatu kepuasan jadi pribadi legend, bagi saya. Udah jadi legend, Bang Iwan udah jadi legend Sumatera Barat, dikit lagi dibuatin patungnya. Patung Iwan Samurai. Jadi kebanggaan banget bagi saya gitu. Jadi ternyata emang Bang ya, dari cerita Abang, tadi saya kira kenapa Abang nggak jadi pindah ke Jawa Timur, pas di tes bahasa Jawa Abang nggak lulus. Jadi kemarin itu udah sepulang dari Papua, kan disambut sama Pak Wagub. Hari itu juga saya dapat telepon dari owner Delegian manajemennya, pihak manajemen. Bang, berangkat besok ke Malang ya. Kita ada acara training camp dengan Arema. Waduh, saya masih ada acara. Ya udah saya sempatin aja, berhubung mereka bilang nanti ada apresiasi loh, dia bilang. Dengar itu saya senang kan. Terus
melakukan training camp, kebetulan Aremanya, klub bola Aremanya disponsori juga sama The Legend Nutrition gitu. Jadi saya sempat memberikan bukan edukasi, hanya semacam motivasi buat tim bola Arema Malang. Mereka senang, terus latihan bersama di lapangan. Lanjut ke podcast juga di New Malang News namanya. Sembari mereka mengasihkan apresiasi buat saya dari The Legend Management. Alhamdulillah, saya dikasih uang 150 juta. Waduh, kenapa dikasih tahu di sini? Aja nanti. Jadi pada tahu tuh pada minta loh. Itu kan dari sponsor. Iya. Jadi artinya rezeki itu nggak kemana. Nah, itu dia sebenarnya. Itu yang mau saya luruskan. Iya. Jadi apapun yang kita lakukan dengan bersungguh-sungguh, Iya. Allah itu akan beri jalan. Jadi Nggak tolong- dari sini yang tolong ada. Jangan Jadi, dibahas lagi Iwan Samurai mau pindah ke Jawa Timur, tolong jangan dibahas lagi ya. Jadi itu dia. nah, itu pokok inti bicaranya. Kalau Bang Iwan kemarin pindah ke Jawa Timur karena tawaran tadi, pertama nggak ketemu saya, kedua nggak saya ngalungin medalinya, Iya, ya kan? iya. Terus apa namanya? Ketiga belum tentu dapat rezeki yang kayak tadi. Gitu. Jadi rezeki itu Dunsana Ambusadonyo datang suka dari tempat yang nggak terduga. Banyak banget lesson to learn yang kita dengarkan dari Bang Iwan Samurai, legend kita, tokoh binaraga Sumatera Barat, ya kan? Udah menjadi legend, hat-trick, medali emas PON 3 kali. Terima kasih Bang Iwan, sukses selalu, sehat selalu untuk Bang Iwan. Dunsana Ambusadonyo, terima kasih udah menyaksikan podcast perdana kita dengan Bang Iwan Samurai. Nanti stay tune, saksikan terus podcast-podcast selanjutnya dengan tokoh-tokoh yang gak kalah menarik, yang gak kalah hebohnya. Setiap kita adalah tokoh, setiap cerita menjadi contoh. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.